Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria, NIM 2114110270. Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Assalamualaikum. Iya, Mas. Sorry nih ganggu. Gue Ibat yang ngekos di sebelah. Saya Astrid. Kamu anak kosan baru kan di sini? Iya, baru beberapa hari yang lalu. Ada apa ya, Mas? Enggak, ini gue mau nawarin aja. Gue punya barang pre-love. Kira-kira lu minat nggak ya? Ini semua barangnya masih bagus kok. Kalau nggak karena gue kelilit utang, ya nggak bakalan gue jual. Dijamin deh, 99% masih mulus. Jadi, hasil jualannya untuk lunasin hutang. Iya. Ya, kalau mbaknya beli ini, ya insya Allah pasti dapat pahala deh. Karena membantu sesama saudara muslim terbebas dari hutang. Mau lihat dulu. Suka action figure nggak? Ini keren nih. Ya di tengah-tengah aja. Kan sekalian ketemu sama Hans. Ada yang pengen gue omongin sama lu berdua. Jangan bilang soal kemarin sama Nabila. Tungguin Hans ya. Gue malas cerita 2 kali. Oke. Guys, sehat? Sehat-sehat, apa kabar lu? Ya, yang lo lihat, Bat. Makin bersyukur, makin makmur. Widih. Makin sibuk aja nih ya sekarang. Disibuk-sibukin, Tan. Oh iya, gue lagi belajar hal baru nih. Apaan tuh? Ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Lu kan non-muslim. Ya nggak gitu juga, Bat. Nih ya, gue kasih tahu sama kalian. Menurut ekonomi syariah, kita itu harus adil dalam berekonomi. Ya universal dong, siapapun pengen adil. Nih ya, contohnya ya. Di luar sana, banyak banget orang yang minjem sama rentenir atau enggak sama pinjaman online abal-abal. Dengan bunganya yang gede banget. Kasian dong, yang dipinjemin, dijamin tuh susah bayar, yang minjemin dapat untung gede. Nggak adil kan? Baik, jadi di sini saya akan menganalisa terkait tentang video tersebut atau terkait tentang cuplikan film dokumentator tersebut. Bahwasanya di dalam video tersebut menjelaskan tentang seorang pemuda yang mempelajari tentang ekonomi syariah. Karena ekonomi syariah itu bersifat universal, baik itu bagi orang Islam maupun non-Islam. Sejarah pemikiran ekonomi Islam mempelajari tentang ekonomi Islam yang dikaitkan dengan pemikiran para tokoh mulai dari masa Rasulullah SAW hingga saat ini dengan segala latar belakang sosial, politik, dan budaya ekonomi. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah. Bersumber dari ajaran agama Islam, nilai dan prinsip syariah yang berlaku universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Ekonomi syariah memiliki suatu tujuan, yaitu tak hanya menjaga perekonomian suatu wilayah. Tujuan ekonomi syariah juga untuk menegakkan keadilan dan persaudaraan. Tujuan ekonomi syariah yang terakhir adalah untuk mencapai kesetaraan atau keseimbangan distribusi pendapatan.
Ekonomi syariah sebagai upaya untuk membebaskan dirinya dan praktek transaksi riba, maisir, dan goror. Dalam ketentuan Islam, uang yang dibungakan dinyatakan haram hukumnya. Hal ini diperkuat dengan adanya dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Islam memiliki pandangan tersendiri terhadap suku bunga. Bunga yang dipraktekkan pada perbankan konvensional termasuk yang namanya sistem riba. Pandangan bahwa riba dilarang dipahami sebagai penambahan tanpa adanya pengganti yang dibenarkan secara syariah. Kontroversi bunga bank konvensional masih mewarnai dalam kehidupan pada masyarakat dewasa ini. Salah satu pembeda utama antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam adalah penerapan bunga dan bagi hasil. Sistem ekonomi konvensional akan memperoleh pendapatan dalam bentuk bunga, sementara sistem ekonomi Islam akan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil. Umat Islam harus mewujudkan keislamannya dalam segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan ekonomi, karena sesungguhnya umat Islam telah memiliki sistem ekonomi tersendiri, di mana garis-garis besarnya telah digambarkan secara utuh dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama menyatakan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan terhadap riba, karena mengandung unsur eksploitasi yang merugikan orang lain. Hal ini mengacu pada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW serta ijma para ulama. Bahkan dapat dikatakan tentang keharaman sudah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. Jadi cuplikan dari video tersebut yaitu seorang yang terlilit hutang dengan adanya sistem riba. Jadi solusi yang diterapkan oleh agama Islam adalah sistem ekonomi syariah atau yang sering kita kenal dengan bagi hasil.